Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Dwi Widi akan menemani selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Dan bersama saya sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa, yakni Profesor Dr. Andes Anak Agung Gede Oka Wisnumurti MSI, selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Swastiastu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit MP, selaku Rektor Universitas Warmadewa. Swastiastu, Bapak Rektor. Kemudian ada juga Dr. Iputu Ngurah Suyatne Yase, SEMSI, selaku Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional. Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Widya. Apa kabarnya? Kabar baik. Selamat datang di Studio News Bali. Dan hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait Universitas Warmadewa terakreditasi unggul, bermutu, dan berdaya saing global. Dan untuk Anda, pemirsa yang ingin bertanya seputar topik kita pada hari ini, bisa menghubungi line telepon kami di 0361 231 023. Dan untuk mengawali, saya ingin membahas sedikit terkait dengan akreditasi. Di mana kita tahu akreditasi itu erat kaitannya dengan mutu satuan pendidikan. Semakin baik akreditasi, tentunya akan penjaminan mutu atau kualitas itu akan semakin terjaga. Dan melihat Universitas Warmadewa ini Bapak-Bapak, jadi sudah terakreditasi unggul. Nah, bisa dijelaskan kepada pemirsa kira-kira apa sih yang termasuk akreditasi unggul itu? Ya, baik. Ya. Selamat pagi pemirsa iNews TV. Hari ini Universitas Warmadewa menyampaikan bahwasanya Universitas Warmadewa tepatnya tanggal 2 Juli 2024 telah meraih akreditasi institusi yaitu unggul, merupakan akreditasi tertinggi di tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Nah, dengan akreditasi unggul ini itu sudah menjadi jaminan, menjadi kepercayaan bahwasanya masyarakat dan pemerintah ya, Republik Indonesia telah memberikan kepercayaan bahwasanya proses pembelajaran ya, melalui pembelajaran dan pendidikan, penelitian dan riset telah berjalan dengan sangat baik ya, mendukung untuk tercapainya akreditasi unggul di tingkat Universitas Warmadewa. Di samping itu juga tentunya untuk mencapai akreditasi unggul ini tentunya harus didukung juga oleh akreditasi di tingkat program studi. Ya. Jadi ada beberapa program studi kita ya, yang terakreditasi oleh LAM Memba, LAM PTKes maupun LAM Teknik, serta yang diselenggarakan juga oleh Badan Akreditasi Nasional itu telah terakreditasi unggul juga. Ya. Di samping itu juga Universitas Warmadewa saat ini telah menyandang sertifikat SNI ISO 21001 2018 tentang manajemen organisasi pendidikan yang juga telah 2 kali menyandang sertifikasi itu. Sehingga itu pun bisa menjadi jaminan bahwasanya proses pembelajaran, proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Warmadewa telah berjalan dengan sangat baik dan meliputi proses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem publikasi ya, di berbagai media itu juga telah berjalan dengan baik dan memenuhi akreditasi unggul. Kalau kita berbicara tentang akreditasi, tentunya banyak aspek dan indikatornya ya yang dinilai ya Bapak-Bapak. Dan salah satunya seperti tadi disampaikan ada sarana prasarana, kemudian sistem akademik, SDM juga termasuk dan pencapaian dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi highlight untuk Universitas Warmadewa ini bisa mencapai yang namanya akreditasi unggul? Silakan. Bidang SDM ya. Langsung dari SDM. Baik, Widya. Jadi pemirsa yang saya hormati yang berada dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi pengertian akreditasi unggul itu artinya kita Universitas Warmadewa sudah berada di atas standar nasional. Jadi melampaui standar yang telah ditentukan oleh BAN-PT. Nah, artinya bahwa kualitas kita memang
memang tidak diragukan lagi. Setuju. Ya, jadi kualitas. Nah, kalau kita bicara kualitas berarti apa? Ada input, ada proses, ada output. Nah, inilah yang kita lakukan di Universitas Warma Dewa. Nah, termasuk diantaranya kalau kita bicara input, berarti kita bicara SDM, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, ya, sumber daya termasuk di dalamnya sistem yang kita miliki. Nah, sistem tata kelola kita berbasis IT totale. Secara total kita pergunakan IT. Jadi semua sangat mudah. Kemudian SDM kita apa? Dari rekrutmen. Nah, kan ini. Iya. Ini dilupakan. Dari rekrutmen kita memang sudah menunjukkan bagaimana kita menjaga mutu. Kualitas sesuai dengan kompetensinya, ya. Kemudian bagaimana behavioral, ya, kemampuan dia untuk memberikan pelayanan. Karena kita organisasi pelayan. Berikan pelayanan terbaik. Maka ini merupakan kunci-kunci utama, ya. Di samping itu juga level SDM kita yang tidak perlu diragukan. Kita memiliki guru besar terbanyak di Korportus wilayah 8, LLDQ 8. Kemudian doktornya juga terbanyak di wilayah Indonesia Timur sampai LLDQ. Wow, yes. Ya. Nah, rekrutmennya apa? Minimal doktor atau calon doktor. Nah, inilah upaya kita. Kemudian apa? SDM tendiknya, pendukung itu, tendik itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi mereka harus menguasai kompetensi di bidang apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dia memiliki moral, integritas, karena kita punya Sabta Bayu. Nah, ini ya kunci kita. Yang lain belum tentu ada itu. Tapi kita punya yang namanya Sabta Bayu yang mengarahkan seluruh SDM yang ada di Warma Dewa itu memang memiliki integritas dan moral yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan mutu kita menuju universitas yang bermutu dan unggul dan juga berdaya saing global di tahun 2024. Kemudian kita juga terus memelihara kualitas SDM dengan cara apa? Dengan cara memberikan pendidikan yang berkesinambungan. Baik tendik maupun dosen kita dorong untuk kuliah. Dan sekarang untuk dosen apa? Tidak disarankan untuk kuliah di Bali. Minimal dia di tingkat nasional, dan sekarang kita dorong ke tingkat internasional. Nah, kita mau ke US. Oke. Nah, ke internasional. Jadi tendiknya apa? Juga harus bisa bahasa Inggris. Penguasaan IT. Kemudian sumber dana kita pelihara sehingga sustainability-nya tetap berjalan dengan baik. Seluruh sistem kita sempurnakan. Ya, menuju kepada internasionalisme. Kira itu. Jadi sudah banyak upaya juga yang dilakukan oleh Universitas Warma Dewa ya. Salah satunya untuk mempertahankan mutu juga, sudah akreditasi unggul, dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan status menuju internasionalisasi. Nah, selain yang tadi disampaikan oleh Bapak, mungkin bisa disampaikan kembali kira-kira sistem yang seperti apa sih yang sudah atau sedang dijalankan oleh Universitas Warma Dewa, khususnya di pendidikan. Ya, tadi ada MBKM atau ada beberapa program-program lainnya, silakan Bapak. Ya, baik, di bidang proses pembelajaran seperti dikatakan tadi oleh Wakil Rektor bidang SDM, kita memiliki sistem yang kita sebut sebagai kampus digital. Semuanya menggunakan sistem, khususnya di bidang pembelajaran kita menggunakan LMS, ya, Learning Management System. Itu yang dikelola dengan baik sehingga tidak ada dusta di antara kita. Jadi semuanya terekam dengan baik tentang proses pembelajaran, tentang materi yang akan diajarkan, tentang absensi mahasiswa, itu sangat terekam dengan baik. Begitu juga kita sudah juga menggunakan berbagai jenis sistem, ya, dari hulu sampai ke hilir tadi, sampai kepada tracer study. Jadi kita juga merekam, ya, luaran kita, alumni kita, mereka berada di mana, apa kekurangan mereka, jadi kita rekam untuk kita sempurnakan, ya, di dalam proses pembelajaran itu. Jadi ini berjalan dengan siklus yang kita sebut dengan PPIPP yang berjalan secara continuous quality improvement, yang selalu kita gulirkan sehingga dengan demikian akan terjadi peningkatan, ya, yang secara berkesinambungan
Sehingga saat ini kita akan menuju ke internasionalisasi. Setelah mencapai akreditasi unggul, kita akan teruskan lagi dengan ke tingkat internasional. Semoga dalam beberapa tahun ini kita sudah mencapai ranking, karena apa yang dikatakan tadi, Warmadewa saat ini di tingkat lokal Bali, kita Warmadewa menduduki peringkat 4 ya, perguruan tinggi terbaik di Bali setelah PTN, dan menduduki peringkat 196 itu di tingkat nasional ya, berdasarkan versi Webometrik, dan tentunya inilah yang ke depan yang akan kita tingkatkan menuju ke tingkat level internasional. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak ya. Kita sambung dulu dengan kaum break. Jadi buat Anda pemirsa tetap bersama kami tentunya di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa masih bersama saya Dwi Widya dan 3 narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan akreditasi unggul yang diraih oleh Universitas Warmadewa. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan juga menjadi tantangan ya Bapak-Bapak sekalian ya. Dan tentunya kalau kita membahas terkait dengan berdaya saing global sesuai dengan visi dari Universitas Warmadewa, tentu penting memiliki yang namanya karakter building atau pembangunan karakter itu sendiri. Dan tadi sempat disinggung juga terkait dengan moral Sabta Bayu. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut kepada pemirsa terkait dengan hal tersebut? Oke, Widya ya. Jadi kalau kita membangun sebuah institusi pendidikan, itu yang terpenting dalam dunia pendidikan itu bukan bagaimana menjadikan anak didik kita pintar, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa membangun karakter. Setuju. Karena karakter inilah yang menjadi kata kunci. Seseorang itu bisa sukses, bisa berhasil, bisa diterima di mana saja. Dan Warmadewa memiliki karakter itu. Dari nama Ide Sri Kesari Warmadewa yang kita abadikan sebagai nama Universitas Warmadewa, kemudian kita ekstrak apa sih yang menjadi nilai keunggulan Ide Sri Kesari Warmadewa sebagai Raja Bali pertama ketika itu. Maka kami kumpulkan para profesor, para ahli sejarah, ahli arkeologi untuk kita ajak duduk bersama dalam rangka merumuskan nilai kewarmadewaan itu. Maka muncullah apa yang disebut dengan Sabta Bayu atau Seven Up. Ya. Jadi Sabta Bayu itu adalah 7 nilai, 7 kekuatan, 7 keunggulan yang harus kita bumikan di dalam seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Warmadewa. Sehingga nanti kalau keluar dia dari Warmadewa, orang akan tahu, oh ini alumni Warmadewa nih. Karena dia punya nilai, karena dia punya value. Jadi 7 nilai itu yang pertama adalah religiosity. Jadi insan Warmadewa adalah insan yang religius. Yang kedua adalah leadership, kepemimpinan. Yang ketiga adalah hospitality, bagaimana dia bisa mengabdi. Ya. Yang keempat adalah excellences, excellent, unggul dalam berkarya. Ya. Yang kelima adalah unity dan diversity, bagaimana dia menghormati keberagaman. Yang keenam itu adalah trihita karana atau harmonisasi, harmoni. Dan yang terakhir adalah welfare, kesejahteraan. Jadi 7 kekuatan inilah yang kita bumikan terus, bahkan kita buatkan patung Sabta Bayu, di mana kita simbolisasikan sebagai Purusa dan Pradana, perwujudan Ide Sri Kesari Warmadewa yang ada di kampus. Kemudian kita buatkan lagu Sabta Bayu yang dinyanyikan setiap saat sebagai lagu wajib, agar nilai-nilai ini menginternal dalam seluruh sivitas akademika. Karena kami yakin dengan nilai yang kita punya, maka sistem pendidikan, kemudian proses pembelajaran, cara kita berinteraksi baik antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan tendik, akan selalu menjadikan nilai-nilai ini sebagai karakter mereka gitu. Dan kami yakin inilah yang membedakan kampus Warmadewa dengan kampus-kampus yang lain, karena kita punya value. Dan value ini yang selalu kami bumikan. Apakah dia nanti menjadi akreditasi unggul, apakah mahasiswa kita nanti secara tracer study masa tunggunya 5 bulan, ini sudah di tracer ya, 5 bulan sudah dapat kerjaan, bahkan setelah tamat langsung bekerja. Ini sebenarnya adalah outcome dari pembumian nilai-nilai yang kemudian internalisasi dalam
kegiatan Tridharma dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita gitu. Jadi ada 7 nilai yang dipegang ya. Iya. Itu untuk membentuk karakter juga. Jadi memang karakter building ini penting. betul. Karena menurut kami yakin bangunlah jiwanya, baru bangun raganya kan gitu. Dan dunia Bangun pendidikan jiwanya. harus ada di situ. Setuju. Bangun jiwanya dulu, baru bangun raganya seperti itu ya Pak ya, menarik. Nah kalau tadi sudah membahas tentang nilai-nilai untuk membentuk atau pembangunan karakter. Nah saya juga sempat mendengar, jadi di Universitas Warmadewa ini ada salah satu nilai tambahnya juga, lulusannya ini memiliki sertifikat pendampingan ijazah. Iya. Nah itu juga menjadi salah satu value lebih ya, value tambah juga bagi para lulusannya untuk bisa bersaing di global atau nasional bahkan. Nah boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan sertifikat pendamping ijazah ini? Sebenarnya SPI ini kan baru muncul dari Baik. peraturan menteri. Padahal jauh sebelumnya kita di Warmadewa sudah mengistilahkan itu. Ini tahun 2014 kita istilahkan sebagai Sarjana Plus. Bahkan sebelumnya. Jadi Warmadewa, Sarjana Warmadewa adalah Sarjana Plus. Plusnya itu adalah yang sekarang disebut dengan SPI, Sertifikat Pendamping Ijazah. Apa itu? Kita punya lembaga yang kita sebut dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini langsung sertifikatnya dari BNSP. Ada 23 skema yang kita tawarkan ke mahasiswa untuk mereka bisa menambah ya soft skill-nya di samping theoretical skill yang mereka pelajari di masing-masing program studi. Jadi soft skill inilah yang disebut dengan SPI tadi, sertifikat pendamping ijazah, sehingga mahasiswa itu di samping dia punya kemampuan dalam hal theoretical skill, dia juga memiliki kemampuan dalam soft skill. Apakah itu public speaking, bahasa Inggris, kemudian ada pertanian, teknologi dan sebagainya. Jadi ada 23 skema yang kita wajibkan kepada mahasiswa untuk mereka mengambil sebelum mereka tamat. Biasanya mereka ketika semester 7. Baik. Semester 7 mereka mengambil LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, sambil mereka mempersiapkan proposal skripsi gitu ya. Sehingga nanti masa waktu belajarnya juga tidak terganggu. Ya, jadi dengan cara ini saya sih punya keyakinan bagaimana kita bisa menciptakan dan membangun generasi unggul untuk persaingan global ini gitu. Karena memang sertifikasi itu termasuk salah satu hal yang penting juga Pak ya untuk kita nanti masuk di ke dunia dunia kerja. Iya, sangat dibutuhkan sekali. Baik, jadi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana bentuk sinergitas dan juga pencapaian-pencapaian apa saja sih yang sudah diraih oleh Universitas Warmadewa serta info beasiswa yang pastinya ditunggu oleh pemirsa ya. Kalau begitu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi masih di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, kembali lagi di program Dialog Khusus iNews Bali, masih bersama saya Widya dan 3 narasumber yang luar biasa dari Universitas Warmadewa. Tadi sudah banyak juga kita diskusi ya terkait dengan Universitas Warmadewa yang akreditasi unggul, bermutu dan juga berdaya saing global. Dan sekarang saya tertarik sekali untuk membahas lebih lanjut terkait dengan untuk sinergitas apa sih yang dilakukan oleh Civitas Akademika di Universitas Warmadewa untuk bisa mencapai prestasi-prestasi yang membanggakan. Mungkin dari pihak dosen, mahasiswa, dan berbagai pihak Civitas Akademika dari Universitas Warmadewa itu sendiri. Ya, baik Mbak Widya. Jadi ada pun bentuk sinergitas ya, yang telah dilakukan oleh Universitas Warmadewa terkait dengan bidang Tridharma perguruan tinggi. Itu ada beberapa dosen kita untuk Universitas Warmadewa telah bermitra kerjasama dengan berbagai institusi baik di lokal ya, dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di tingkat lokal dengan pemerintah daerah, termasuk juga di tingkat nasional ya, beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa di nasional, bahkan juga kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di tingkat internasional seperti dengan Jepang, ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, ya, US, ITM, ya, Malaysia, maupun dengan Jepang, ya, di Gata University of Japan,
kita bekerjasama dalam bentuk student exchange, ya, jadi ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, ya, termasuk juga ada beberapa yang visiting profesor, ya, dengan Filipina University, itu kita lakukan kerjasama. Kemudian juga di tingkat mahasiswa, ada beberapa mahasiswa kita yang exchange ya dengan Malaysia, ya, beberapa waktu yang lalu, khususnya Fakultas Teknik, mereka telah exchange dengan BTM Malaysia, dan kerjasamanya akan membawa dampak yang luar biasa, baik dari sisi keterampilan mahasiswa dalam bentuk berbahasa Inggris, ya, dan mereka juga akan mendapatkan impact bagaimana sih mereka bisa kuliah belajar di tingkat internasional. Nah, dengan kerjasama itu maka akan dilahirkan berbagai macam prestasi, ya, di tingkat dosen maupun di tingkat mahasiswa. Ada beberapa dosen kita yang telah meraih teladan, ya, baik di tingkat LLDikti 8 maupun bahkan juga sampai ke tingkat nasional. Ya, begitu juga mahasiswa kita. Mahasiswa kita sering mengikuti berbagai event, ya, baik yang berskala akademik maupun yang non akademik. Yang akademik mereka bisa debat, ya, dalam bentuk berbagai bahasa di bidang hukum maupun di bidang bahasa maupun juga di bidang berbagai seni produk, ya, seperti bambu, ya, joring bambu, dan telah meraih predikat juara 1. Baik. Nanti kita lanjutkan karena sepertinya ini ada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak-bapak. Langsung saja kita bersama-sama untuk menyapa. Selamat pagi, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi, saya Rizka dari Denpasar. Baik, Ibu Rizka boleh langsung pertanyaannya terkait dengan Universitas Warmadewa. Iya, mohon maaf nih Pak, saya sebelumnya cerita kalau saya punya adik, jadi dia itu menunda untuk masuk kuliah selama 1 tahun hanya gara-gara dia mencari jurusan yang tidak ada matematikanya. Jadi mungkin Warmadewa ada Pak jurusan yang tidak ada mata kuliah matematikanya supaya saya bisa membujuk adik saya untuk melanjutkan kuliahnya, ataukah itu hanya sekedar alasan aja, saya jadi kurang paham gitu. Kalau memang itu memang benar ada jurusan yang tidak ada mata kuliah matematikanya, mungkin saya bisa memberikan penjelasan gitu sama adik saya itu. Gitu aja Pak, terima kasih banyak. Baik, Selamat terima pagi. kasih Ibu Rizka, selamat pagi. Menarik ya, ada tidak jurusan yang tidak ada matematikanya? Iya. Ya silakan Pak. Ini Pak berdua nih. Ibu ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Begini Bu, kami di Universitas Warmadewa itu memiliki semua pilihan, yang baik yang ada matematika ada, yang tidak ada matematika juga ada, yang pokoknya ada semua. Nah, yang kalau putra putri Ibu yang memang tidak berkenan dengan matematika, itu kami punya prodi, ya, program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya, FISIP. Silakan, bisa sastra, Fakultas Sastra, ada sastra Inggris di sana. Kemudian juga bisa juga Ibu masuk ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu kalau mau jadi pengacara silakan masuk ke sana. Nah, kalau yang sedikit matematikanya juga ada di Fakultas Ekonomi juga bisa. Nah, itu semi, ya, ada sedikit untuk bahan analisis datanya. Ya. Nah, jadi silakan Bu. Jadi tidak perlu ragu, datang aja ke Warmadewa, itu ada semua Bu. Jadi Langsung tanya-tanya paling ya. tidak kan begini, kaitannya tadi dengan bagaimana sih sinergitas yang harus kita bangun ya. Jadi Warmadewa itu kan di bawah, jadi yayasan ini kan sebagai badan penyelenggara, ini mencoba membangun sinergitas itu dalam konteks bagaimana satu dengan yang lain ini saling terkait kan begitu ya. Yang pertama di tingkat universitas itu kita punya berapa? 9 Ya, fakultas, satu pasca sarjana dengan 29 program studi. Itu jawabannya ke Ibu.
Jadi dari 29 program studi tadi sudah dijelaskan, ada beberapa program studi yang memang nggak diajarkan tentang matematika. Nah, itu biasanya lebih banyak ke ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam konteks membangun sinergitas, bagaimana kemudian kita bisa menjadi universitas terkemuka, kemudian bisa unggul. Unggul ini kan tidak disebutkan saja, ini ada sertifikatnya unggul gitu. Ini kita mempunyai unit pelaksana kegiatan. Jadi Warma Dewa adalah salah satu unit pelaksana kegiatan khusus di bidang pendidikan tinggi. Di samping Warma Dewa, kita punya Warma Dewa College yang kita siapkan untuk kursus dan pelatihan tadi. Kayak LSP, kemudian LPK, ada di situ. Dan ini bisa untuk umum. Jadi kalau mau yang ibu anaknya mungkin tidak mau kuliah tadi kan, cuman alasan aja, bawa aja minta kuliah-kuliah pendek di vokasi ya. Kita punya vokasi juga, diploma dia D2, ada D3, ada D4. Jadi ini salurannya gitu, jangan sampai mereka mager gitu kan, kasihan nanti masa depannya nggak jelas. Di samping Warma Dewa College kita juga punya SMK. Kita punya Wish School untuk anak-anak, kita membangun karakter harus dari anak-anak. Kita punya klinik Warma Dewa, sebentar lagi kita sedang persiapkan, sudah akan menunggu izin operasional rumah sakit Warma Dewa. Ini sinergitas inilah yang menjadi sebuah iklim masyarakat akademik gitu. Jadi kampus itu harus kita bangun menjadi sebuah iklim masyarakat akademik. Dari sisi sarana prasarananya, bagaimana orang mahasiswa datang ke kampus itu nyaman. Jadi di sana ada student lounge, tempat mereka main internet. Kita punya internet yang free ya, bandwidthnya sangat tinggi. Jadi kalau di rumah nggak punya pulsa internet, datang aja ke kampus sambil ngopi-ngopi gitu kan. Siap. Nah ini yang kita bangun sehingga kampus itu menjadi rumah kedua mereka. Baik itu dosen, tendik maupun mahasiswa, sehingga mereka bisa menyatu dan diskusi bersama-sama gitu. Baik, jadi memang ekosistemnya sudah terbentuk ya, itu dia. Sudah ekosistem baik juga ya. Kita harus bangun. Dan tidak hanya sinergitas di internet saja, tapi juga eksternal seperti tadi disampaikan sama Bapak Rektor ya terkait dengan kerjasama. Bahkan kita punya Warma Dewa International Office yang setiap tahun menghadirkan mahasiswa internasional dari berbagai negara. Dia kuliah 6 bulan di Warma Dewa. Jadi kemarin baru kita lepas 50 orang, ini sudah batch ke 15, sudah 15 kali. Jadi sebentar lagi September akan datang 70 mahasiswa dari berbagai negara untuk kuliah di Warma Dewa, dan ini kita gulirkan terus gitu. Jadi memang itu adalah salah satu usaha juga ya untuk bisa langsung berinteraksi gitu ya dengan mahasiswa di internasional yang datang ke Warma Dewa. Kehadiran mahasiswa internasional ini juga kan bisa kita tandem dengan mahasiswa lokal. Kolaborasi seperti itu ya, sehingga Pak ya. kuliahnya bareng-bareng, mereka berinteraksi, bisa berkomunikasi, ya, otomatis setuju. Mereka bisa belajar tentang budaya masing-masing. Menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tapi sekarang kita akan break sejenak, jeda sejenak. Jadi untuk Anda yang nanti ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita, bisa menghubungi ke 0361 231 023 atau ke media sosial iNews Bali. Tetap di iNews Bali. Pemirsa, masih dalam dialog khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya dan juga 3 narasumber yang luar biasa dari Universitas Warma Dewa. Balik lagi, kita mau berdiskusi dan juga berdialog terkait dengan apa saja sih dari Universitas Warma Dewa. Salah satunya yang menarik tadi adalah ada mahasiswa dari luar negeri yang juga bisa berkuliah selama 6 bulan gitu ya. Dan nanti boleh dibagikan kira-kira berapa banyak, apakah ada peningkatan dan terkait dengan lulusannya itu seperti apa. Tapi sebelumnya sepertinya ini ada masuk untuk penelpon, jadi kita akan sapa terlebih dahulu ya Bapak-Bapak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Saya dengan Witri dari Badung. Witri. Ya, Ibu Witri. Ibu Witri. Boleh pertanyaannya Ibu? Kami persilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Yeah. Saya itu sebenarnya tahun depan baru bisa mau lanjut ke jenjang kuliah dulu lagi. Karena sekarang lagi keterima kerja sebentar. Kemudian saya mau tanya sih, kalau di Warma Dewa itu cuma ada di Denpasar ya Pak? Nggak ada di daerah lain.
Oke. Terus kalau misalnya kuliah nanti dari segi apa namanya ada program cicilannya nggak? Hmm. Baik, ada lagi Ibu Witri? Sudah cukup pertanyaannya? Jadi apakah ada selain di Denpasar? Terima kasih Ibu Witri. Dari Kita- Bandung apa dari Badung? Dari Badung. Badung. Badung Bali. Bagaimana terkait dengan apakah hanya di Denpasar saja? Kemudian apakah bisa dicicil seperti itu? Ya, baik Bu Fitri. Saya kira Bu Fitri tidak usah ragu, tidak usah harus menunggu ya untuk kuliah tahun depan. Silakan aja hari ini karena kita masih buka ini gelombang 2 yang sebentar lagi kita akan laksanakan ujiannya, sehingga tidak perlu harus menunggu tahun depan karena seperti yang dikatakan tadi Mbak Witri sedang mempersiapkan pekerjaan gitu ya, karena saat ini dunia kampus, dunia teknologi telah berkembang dengan sangat pesat sehingga tidak harus datang ke kampus begitu ya untuk proses perkuliahan karena kita Tidak harus setiap hari gitu. iya setiap hari datang ke kampus. Tapi Karena suatu kita- waktu harus ke kampus gitu. Iya, jadi kita menyediakan yang namanya proses perkuliahan by online. Ya, itu telah sesuai dengan peraturan menteri, jadi minimal ada beberapa persen ya dalam 16 kali pertemuan itu boleh dilaksanakan secara online. Bahkan kita juga menyediakan proses pembelajaran secara hybrid. Ada hybrid Ya. juga? Jadi mereka bisa datang ke kampus, mereka juga sebagian bisa datang dari rumah atau dari tempatnya bekerja untuk melakukan proses pembelajaran. Sehingga sangat terbuka lebar. Jadi para pencari peningkatan pendidikan ya, masyarakat kita sangat terbuka lebar ya dengan era sekarang, era digital ini sangat memungkinkan. Bahkan sekali lagi mengenai proses pembelajaran, jadi Warma Dewa juga menyediakan berbagai skema. Yang pertama ya bagi mereka yang memiliki cukup mungkin pendanaan, mereka bisa membayar dengan cara cash ya. Kita juga sediakan cash money gitu ya dengan mampu dan terjangkau. Dan bagi mereka yang sedikit ya tertunda ya pendanaannya, kita juga sediakan melalui dana cicilan. Ya, kita berikan skema ya, jadi mahasiswa boleh mencicil maksimal 4 kali dalam 6 bulan untuk 1 semester. Baik. Jadi mereka bisa bayar setiap bulan ya pendanaan itu sampai nanti akhir mereka semester yang bersangkutan, sehingga sangat memudahkan mereka bisa membayar setiap bulan ya tanpa mengeluarkan dana yang mungkin sekian besar kalau mereka harus membayar dengan cara cash ya. Iya, betul. Jadi Banyak silakanlah kemudahan masyarakat ya bagi yang ingin meningkatkan pendidikannya, bagi yang ingin menyelesaikan studi ya, sangat terbuka kesempatan untuk kuliah di Warma Dewa dengan tersedianya berbagai ragam pendidikan ya. Ya, setuju. Baik yang paling diminati masyarakat adalah ada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, kemudian juga ada fakultas ekonomi dan bisnis dengan 3 program studi, kemudian juga ada fakultas hukum ya, yang juga sangat diminati oleh masyarakat, mahasiswanya sampai membludak ada di sana. Kemudian kita juga punya fakultas teknik ya, dengan 2 prodi ya, bahkan ada sedang jalan ini 2 prodi lagi, yaitu teknik arsitektur dan sipil serta teknologi informasi serta profesi insinyur ya. Dan kita juga punya program unggulan juga yang sedang kita bangun adalah program vokasi. Program vokasi ini adalah kurikulumnya mereka desain ya, 70% praktek, 30% teori. Sehingga betul-betul mahasiswa yang tamat dari program vokasi ini bisa terampil mereka, bisa langsung applied ya ke dalam dunia kerja mereka.
kita siapkan teknologi informasi. Mereka bisa bekerja di Telkom, ya, di dunia pendidikan, di dunia telekomunikasi. Dan kita juga siapkan diploma bidang perpajakan. Jadi bagi para pengusaha mungkin yang sulit ya menghitung pajak begitu ya, mereka bisa mengkuliahkan dulu di program vokasi, cuman diploma 3 begitu, ada yang diploma 4 untuk menghitung pajak ya, menggunakan sistem begitu sehingga mereka tidak terganggu. Ya, Mungkin pertanyaan Ibu tadi juga kita belum jelas itu ya. Ibu ini mau kuliah di S1 apa S2? Oke. Karena kita punya 8 prodi loh di S2. Ada banyak pilihan juga ya, di S2 itu disesuaikan ada juga. 8 prodi Yes, dan biasanya kuliahnya sore. betul. Di situ ada magister linguistik, magister hukum, magister penotariatan, ada magister administrasi publik, magister manajemen, Jadi ada banyak pilihan ya magister Pak ya. pertanian, Pertanian sains juga pertanian, ada. dan magister teknik. Oke, Jadi baik. lengkap kita di S2. Ibu ini kalau mau ke S2, ya sistemnya cicil boleh, nanti diomongin aja. Jadi, kita juga punya koperasi kok di Warma Dewa, bisa pinjam di koperasi, nanti nyicilnya ke koperasi. Jadi semua kesempatan kita berikan. Dan yang Yes. terpenting tadi, saya melanjutkan apa yang disampaikan Rektor, kita ini kan dunia agraris ya. Pertanian kita kan selalu terpuruk. Kita punya fakultas pertanian loh. Yang di dalamnya ada teknologi pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Yang notabene pertanian ini ke depan harus bisa melahirkan entrepreneur muda. Kemudian para kepala desa yang sekarang sudah diperpanjang masa jabatannya, kuliah aja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada jurusan administrasi, ada jurusan pemerintahan. Artinya termasuk sastra Inggris yang kita punya. Artinya ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan sambil bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja ini sekarang kan tren juga kan. Iya, betul. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Mas Menteri tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Gimana mahasiswa itu bisa kreatif. Dan itu sudah diaplikasikan Sudah ya oleh diaplikasikan, Universitas iya, Warma Dewa iya. ya, luar biasa sekali. Dan tentunya juga tadi kalau masalah biaya pendidikan biasanya kampus swasta itu kan identik dengan pendidikan yang cukup tinggi gitu. Tapi Mahal. tidak perlu khawatir mahal ya. Lebih halus ya Pak ya. Tapi ya kalau misalnya kita lihat Universitas Warma Dewa tentunya banyak kemudahan juga seperti bisa dicicil dan lain sebagainya. Dan beasiswa juga Beasiswa banyak. juga ada, yes. Jadi ada skema-skema beasiswa ya. Betul. Dan di segmen berikutnya kita akan bahas detail terkait dengan info beasiswa apa saja yang tersedia di Universitas Warma Dewa. Untuk itu tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Dialog Khusus. Ini masuk segmen terakhir, pastinya segmen yang paling dinantikan ya oleh pemirsa ya. Karena kita akan membahas terkait dengan info beasiswa. Dan tadi juga sudah banyak kita sampaikan terkait dengan prestasi, pencapaian dari Universitas Warma Dewa yang sekarang sudah terakreditasi unggul. Dan ini juga menjadi salah satu alasan ya untuk orang tua atau masyarakat untuk bisa menentukan pilihan terbaik untuk putra-putrinya yang akan berkuliah seperti itu. Dan profil lulusan itu juga menjadi salah satu yang menjadi daya tarik nih, atau yang menjadi pertimbangan seseorang memutuskan untuk berkuliah di suatu tempat. Nah, boleh disampaikan terkait profil lulusan dan berapa persen untuk yang sudah terserap di dunia kerja? Boleh Bapak? Dari siap, Baik, Bapak Rektor. Universitas Warma Dewa memasuki usia yang ke-40 tahun ya. Sebentar lagi 17 September 2024 ini akan masuk usia yang 40. Tentunya banyak hal yang kita bisa hasilkan, yang juga kita bisa evaluasi, termasuk keberadaan alumni kita yang saat ini telah terserap ya, dalam berbagai bidang kerja. Ada 41.000 41.000 alumni. 41.000 alumni Warma Dewa semenjak Warma Dewa berdiri sampai saat ini. Dan itu telah terserap di berbagai bidang kerja, baik di level lokal, ya, di level nasional maupun di level internasional. Jadi hampir dari strategi tadi kita yang terakhir itu 80% lebih mahasiswa kita telah terserap ya di berbagai bidang kerja, baik sebagai wirausaha ya, di bidang pemerintahan maupun sebagai entrepreneur juga.
membuka usaha dan atau juga berbagai event pekerjaan yang lain. Jadi banyak sekali mahasiswa kita, bahkan ada yang beberapa yang kerja di luar negeri. Karena saat ini ya, ijazah dan transkrip yang mereka boleh itu sudah kita lengkapi dengan bilingual. Bilingual. Jadi dengan demikian mereka siap untuk melaksanakan berdaya saing di tingkat internasional. Jadi mereka bisa melamar di berbagai institusi, di berbagai pekerjaan atau di bidang multinasional, multi internasional. Ya, contoh di bidang perbankan mungkin mereka bisa bekerja di sana, sehingga mereka bisa bekerja di seluruh dunia internasional. Ya, dan itu telah terbukti ya, beberapa alumni kita yang lama yang tadinya berbahasa Indonesia, mereka minta untuk adanya transkrip yang berbahasa Inggris. Jadi lengkap semua Lengkap. ya, tidak hanya Indonesia saja tapi juga ada yang Dilengkapi Inggris dengan supaya bisa go Inggris. internasional Go juga ya internasional. Bapak Rektor ya. Yang dan paling tadi- yang penting juga adalah ada sertifikat pendamping ijazah. ijazah. Itu yang langsung ditandatangani oleh BNSP, Badan Sertifikasi Nasional. Itu kan salah satu penguat Iya. Penguat. dukungan kepada mahasiswa kita untuk mencari pekerjaan. Di Gitu samping ya, dia kerja. harus juga menjadi entrepreneur, membuka lapangan kerja, kan itu yang penting. Ya. Jadi Mbak memang Lydia, mungkin perlu boleh juga jika ingin ditambahkan. ditambahkan, kalau kita berbicara tentang profil lulusan ya, Baik. yang berasal dari Universitas Formadewa itu kan masing-masing prodinya punya profil tersendiri terkait dengan kurikulum. Oke. Tetapi secara umum itu profil lulusan dari Universitas Formadewa itu bisa dari sebagai tenaga dosen, pendidik, ya, kemudian lawyer juga ada, pengacara, kemudian ada tenaga teknisi, Mhm. ya, kemudian ada juga tenaga operasional, tenaga manajemen, tenaga manajerial yang pemimpin. Jadi itu semua tercover di sana dalam profil lulusan di Universitas Formadewa. Dan itu Baik. bisa dilihat di web ya. Bisa di Semuanya lengkap ada Ya, di ya. website. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih lanjut terkait dengan Universitas Formadewa, apa saja prodinya, kemudian profil lulusannya, itu semua lengkap ya ada di websitenya. Dibuka. Websitenya di buka aja di, Ya, di jadi di rumusnya bagi Prodinya, baiklah. calon mahasiswa dan Yes. orang tua, rumus nih. Kalau mau menguliahkan anak atau menyekolahkan anak, itu buka pertama adalah web. Di web itu adalah mukanya kampus gitu. Ya, di situ akan lengkap sekali terlihat akreditasinya apa, program studinya apa, mana yang baik, gimana serapan lulusannya, ya, termasuk beasiswa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Werduan. Iya, betul. Jadi semuanya sudah lengkap di sana ya, dan ya. memang sudah terbukti Universitas Formadewa ini sudah mencetak banyak sekali SDM-SDM unggul dan juga berkompeten seperti itu. Sebelum kita bahas info beasiswa, kita mau menyaksikan dulu, ini adalah profil dari Universitas Warmadewa. Have you ever envisioned your future? How will you make it happen? Higher education serves as a bridge to address your concerns. Shaping thousands of alumni and conducting research activities that address global issues for almost 4 decades has made Universitas Warmadewa the leading private university in Bali. Universitas Warmadewa is committed to quality education and research that are relevant to the dynamics of global development. Universitas Warmadewa was established amidst the diversity of traditions, arts, culture, and the world-renowned beauty of nature. It was named after the first king of Bali, Ida Sri Kesari Warmadewa, who instilled 7 values of life known as Sabta Bayu, which serve as the guiding ethos
for the whole academic community. As a prepared campus to compete globally, Universitas Warmadewa consistently innovates, expands its wings to collaborate both domestically and internationally, and upholds the three dharma, three main purposes of higher education as a form of social responsibility to society. Universitas Warmadewa serves as a platform for various students' activities aimed at encouraging students to explore their interests and talents, thereby fostering achievements and contributions to the community and environment. Adhering to a student-based learning approach and focusing on problem solving, the learning system provides freedom of expressions to nurture students' creativity and innovation. Implementing excellent services and supported by complete and comfortable learning facilities as well as competent teaching staff makes Universitas Warmadewa the most preferred private university in Bali. This serves as a solid foundation for students to pursue their aspirations and become part of growing and competitive academic community. Together with Universitas Warmadewa, let's design the future. Baik, pemirsa, saksikan bersama profil dari Universitas Warmadewa. Dan saya juga masih bersama dengan tiga narasumber yang luar biasa. Ini masuk segmen terakhir, jadi saya ingin mendengar dari masing-masing kenapa sih masyarakat itu harus memilih Universitas Warmadewa. Mungkin dari beasiswanya sekalian di-spill juga, Bapak Wakil. Baik, baik Mbak Widya. Jadi untuk beasiswa itu yang tersedia di Universitas Warmadewa, itu ada klasifikasi untuk S1. Untuk S1 bisa nanti coba tarung untuk merebut KIP, ya. Itu jumlahnya cukup banyak. Kemudian ada Gens BI, itu selalu kita banyak dapat sampai ratusan mahasiswa bisa tercover di sana. Kemudian dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali juga ada menyediakan beasiswa. Dari Jarum juga ada, ya, beasiswa Jarum, dan kita beberapa kali mahasiswa kita juga besar itu, angkanya besar untuk beasiswa itu. Nah, jadi silakan nanti mahasiswa S1 khususnya yang ingin merebut beasiswa itu bisa dengarkan informasi setiap saat di info mahasiswaan. Nah, selain itu juga ada beasiswa unggulan. Ya, unggulan dari kementerian untuk S1, S2, dan S3. Jadi ini juga nilainya cukup besar. Ya, jadi tercover semua biaya kalau dapat beasiswa itu. Baik, jadi untuk info lengkapnya juga sudah ada di website ya Bapak ya. Jadi bisa diakses di www.warmadewa.ac.id seperti itu. Jadi untuk Anda yang sekarang sedang menyaksikan dialog khusus News Bali dan sedang masih bingung, bimbang, ragu gitu ya. Jadi sudah terjawab semua, di Warmadewa disediakan semuanya. Jadi untuk Anda silakan langsung cek aja di website dari Warmadewa. Mungkin terakhir dari Bapak Rektor, kemudian dari Prof. Wisnu, ada yang mau disampaikan lagi untuk pemirsa sebagai closing statement kita? Ya, pendidikan adalah membangun karakter. Dan membangun karakter itu harus kita mulai dari usia dini sampai ke tingkat dewasa, khususnya di perguruan tinggi. Warmadewa memiliki nilai yang kita sebut dengan Sabta Bayu, yang kita bumikan sebagai nilai yang bisa membangun dan membentuk karakter itu. Maka dengan Sabta Bayu, saya yakin alumni Warmadewa, mahasiswa Warmadewa, sivitas akademika Warmadewa akan mampu menunjukkan performanya sebagai insan-insan yang berkarakter dan memiliki daya saing. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir dari Bapak Rektor. Ya, mari bersama wujudkan pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan berdaya saing di global di tahun 2020.
Baik, Ya, terima ya. kasih banyak untuk Bapak-Bapak untuk waktunya hari ini. Ya. Semoga juga bisa bermanfaat ya bagi pemirsa yang sedang menyaksikan dialog khusus iNews Bali. Untuk itu, pemirsa terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus iNews Bali bersama saya Widya. Dan akhirnya saya Dwi Widya mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam dengan topik yang lebih menarik lagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih, Widya. Bapak.